Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua ingin membahas laptop yang menggunakan AMD Ryzen 5000 series lagi. Kali ini laptopnya dari Asus dengan seri VivoBook Flip 14 TM420UA. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Oke, akhirnya nih ya, seri VivoBook Flip muncul lagi. Ini tentunya bakalan tepat banget buat yang suka sama ZenBook, tapi budgetnya pingin dipres lagi. Karena VivoBook ya secara harga emang lebih rendah dari ZenBook. Tapi kalau ngomongin desain, ini desain tuh emang mirip sama ZenBook. Tapi terkadang gue suka ngerasa VivoBook tuh lebih punya kesan eksklusif. Karena Asus mampang tulisan VivoBook di covernya. Sementara seri ZenBook cuma logo Asus aja. Untuk warna juga VivoBook dikemas lebih kontras di satu warna karena targetnya emang untuk yang lebih muda juga. Berbeda dengan ZenBook yang selalu nonjolin kesan luxury seperti ada list silver atau list emas. Tapi untuk yang satu ini VivoBooknya warnanya juga jadi agak mirip-mirip seperti ZenBook. Terus karena ini seri flip, itu menandakan kalau laptop ini adalah laptop convertible alias 2-in-1 yang bisa dijadiin tablet mode atau tent mode. Sepertinya makin kesini laptop 2-in-1 harganya semakin terjangkau ya. Dan untuk dimensi, laptop ini ada di angka 32,4 x 22 x 1,82 cm dengan berat 1,5 kg. Emang nggak setipis itu, tapi udah termasuk ringan. Lalu selanjutnya adalah di bagian keyboard dan touchpadnya. Karena ini laptop ukuran yang 14 inch, tentu keyboardnya bukan full size ya. Ciri khas dari VivoBook juga terdapat highlight berwarna hijau di bagian tombol enter. Tombol power nggak menyatu dengan keyboard, tapi ada di bagian samping dekat I/O port. Untuk versi Ryzen 5 ini, touchpad yang didapetin ukurannya nggak lebar dan tersedia sensor fingerprint. Tapi untuk seri tertingginya, kalian akan mendapatkan number pad juga seperti halnya ZenBook. Bagaimana dengan I/O portnya? Jadi di sini Asus coba kasih I/O yang cukup lengkap sampai coba nggak meninggalkan USB Type A. Tombol power juga tersedia di sini. Lalu USB Type C belum mendukung Thunderbolt karena ini adalah platform AMD. Gue berharap card readernya itu SD card sebenarnya, tapi karena laptopnya termasuk kecil, gue harus kompromi di bagian ini. Oke, next kita akan membahas layarnya. Layar yang didapetin ini ukurannya adalah 14 inch dengan resolusi Full HD, panelnya IPS dan udah 100% sRGB. Tentu ini juga udah mendukung touchscreen karena ini adalah laptop 2-in-1. Stylus juga udah include di dalam paket penjualan, jadi untuk desainer atau ilustrator bisa langsung on the go ya dengan layar dan kelengkapannya. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi spesifikasi. Untuk CPU yang digunakan oleh VivoBook Flip 14 yang satu ini, khususnya untuk yang gua review ya, yang gua bahas kali ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U. RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz udah dual channel, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, Windows 10 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya gimana? Apakah laptop 2-in-1 masih bisa dikasih opsi upgrade? Karena kebanyakan laptop 2-in-1 rata-rata udah tersolder semuanya. Tapi untuk VivoBook yang satu ini, pada laptop ini masih tersedia satu slot SODIMM. Jadi opsi upgrade RAM masih tersedia. 8GB bawaan udah tersolder, tapi konfigurasi onboard udah dual channel. Kalian bisa tambahin 8GB lagi kalau emang perlu, karena maksimum kapasitasnya di sini terlimit di 16GB aja. NVMe SSD juga nggak tersolder, kalian masih bisa ganti SSD-nya ke 1TB kalau butuh lebih besar. Sayangnya nggak ada slot M.2 nganggur buat nambahin, jadi cuma bisa upgrade aja. Lalu untuk power adapter yang didapatkan di sini dayanya adalah 45 watt, berukuran kecil jadi nggak terlalu nambah bobot ketika laptop ini pingin dibawa kemana-mana. Mengenai baterainya sendiri untuk VivoBook Flip 14 ini dia punya baterai dengan kapasitas 50 watt hour dan setelah pengujian gua itu kalian bisa menggunakan untuk nonton film atau untuk kebutuhan office yang ringan-ringan dengan internet aktif itu bisa bertahan hingga 8 jam. Selanjutnya adalah utilities. Kali ini VivoBook juga diberikan utilities My Asus. Jadi udah tersedia juga profile power untuk memilih mode performance atau whisper. Di sini juga terdapat fitur AI noise cancelling yang bisa digunakan untuk mikrofon jenis apapun, baik itu dari jack audio ataupun USB. Karena laptop ini fokusnya bukan untuk gaming, jadi untuk webcam juga pengujiannya bakalan gua masukin di video kali ini. Mengenai kualitas dari webcamnya, meski udah 720p, sayangnya shutter speed masih agak lambat walaupun cahaya ruangan udah dibuat cukup terang. Cukup buat join Zoom meeting, tapi kalau untuk lebih profesional ada baiknya tambah webcam lagi. Selanjutnya mengenai CPU, gue akan bahas dan singgung sedikit untuk AMD Ryzen 5 5500U.
karena ini adalah 2 digit yang ganjil, yaitu 5500U bukan 5600U, yang berarti ini memiliki kode name Lucene. Berbeda dari 5600U yang menggunakan kode name Cyzen. Perbedaannya, Lucene belum sepenuhnya mengadopsi arsitektur Zen 3 alias masih Zen 2. Cuma udah dibekali dengan memori controller yang sama dan udah dikasih SMT sehingga CPU ini bisa dibilang beneran cepat. Seperti tagline AMD saat ini. Pada AMD Ryzen 5 5500U, kalian akan mendapatkan CPU 6 core 12 thread, serta integrated GPU Radeon Vega 7. Berbeda dengan Ryzen 5 4500U yang masih 6 core 6 thread. Kita langsung aja deh bahas untuk performance-nya seperti apa untuk VivoBook Flip 14 TM420UA. Mulai dari performance CPU-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, awal kita cek lewat Cinebench R15. Kalau kalian perhatiin angka ini, CPU 15 watt dari Ryzen sekarang udah bisa banget bersaing dengan CPU seperti Core i7 9750H atau 10750H bahkan. Multicore bisa tembus 1300, single core sekitar 170-an. Lalu kalau misalkan kalian adalah pengguna Adobe Premiere lalu pingin ngedit video dengan laptop ini, sebenarnya ya bisa-bisa aja. Dengan laptop ini untuk playback, cutting project 4K masih bisa asal kualitas previewnya setengah, bukan full. Nggak masalah karena layarnya kecil juga, jadi belum kelihatan pecah. Itu udah cukup nyaman apabila kalian tambahin plugin kayak Lumetri atau tambahin LUT dan lain sebagainya. Export kalau dari 4K ke 4K lagi masih harus sabar nunggunya. Maklum karena ini CPU 15 watt dan encodernya emang belum sebaik itu. Lebih tepatnya sih emang untuk desain-desain, preview project, atau cutting-cutting aja. Lalu bagaimana untuk suhu CPU-nya? Untuk suhu CPU pertama ini gua ngecek lewat game ya, untuk iseng-iseng aja lewat game Valorant. Suhu CPU ini juga identik dengan suhu integrated GPU-nya karena emang dalam satu die yang sama ya. Buat ngejalanin Valorant sih ini gua bisa bilang adem karena masih kisaran 70 derajat. Tapi kalau jalanin Cinebench atau Blender, dia baru naik banget. Tentu skenario 3D rendering emang bukan skenario yang tepat untuk CPU 15 watt. Selanjutnya adalah pengujian game, tapi gua harus disclaimer dulu kalau laptop seperti ini fokusnya bukan untuk bermain game. Bisa main game tapi hanya sekedar buat iseng-iseng aja. Jadi buat kalian yang nyarinya itu laptop gaming, sebaiknya mulai dari sekarang kalian harus mundur pelan-pelan karena fokus laptop 2-in-1 seperti ini tentunya bukan untuk bermain game. Ya kecuali 2-in-1-nya ROG Flow X13 sih. Untuk game Valorant, setting rata kiri udah bisa dapetin rata-rata di 100 FPS. Menarik sebenarnya buat ukuran iseng-iseng aja. Jadi masih ada hiburan ngegame kalau kita lagi suntuk ngerjain tugas. Lalu untuk performance SSD, unit laptop yang gue pegang ini dapat SSD-nya dari Samsung. Tentu nggak semua akan dapat SSD Samsung, tapi kecepatannya akan identik seperti ini. Sequential speed belum sampai ke 3 GB per second, tapi random 4K write-nya bisa lebih dari 100 MB per second. Oke, kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu dan biasanya di kolom komentar nanti bakalan ada yang mention di menit keberapa dan detik keberapa, yaitu soal harga dan kesimpulan untuk VivoBook Flip 14 TM420UA. Untuk harga resminya sendiri dari Asus Indonesia, harganya itu untuk versi Ryzen 5 5500U ada di angka 11,3 juta rupiah. Itu udah include stylus, habis itu dapat pouch juga, dan pastinya garansi resmi 2 tahun dari Asus Indonesia ataupun Asus Global. Kalian mungkin juga bisa cari-cari di e-commerce, siapa tahu di e-commerce jauh lebih terjangkau harganya atau bisa manfaatin cashback yang ada dari e-commerce yang kalian gunakan. Mengenai laptopnya sendiri, gue senang-senang aja sih dengan comebacknya VivoBook Flip ini. Jadi ada opsi lain untuk laptop 2-in-1 yang terjangkau. Senang juga karena seri ini Asus kasih konfigurasi menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Ya meski laptop ini bukan yang tertipis dan bukan yang teringan, seenggaknya opsi upgrade untuk RAM dan SSD masih tersedia. Kurang lebih segitu aja pembahasan gua untuk Asus VivoBook Flip 14 TM420UA. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.